Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 0902 Bongbongan, Kabupaten Padang Lawas. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab Bet 1 2025 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2421100570. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim, Quran Surah Al-Ma'un. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi luar biasa, tetap semangat. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Untuk mengambil berkah dari pelajaran kita hari ini,
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, itulah tadi Quran Surah Al-Ma'un yang telah kita dengar bersama. Nah, sekarang dapat kita ambil ataupun sudah dapat tadi kita mendengar, kita lihat. Jadi sekarang sudah dapat pula kita membacanya sesuai dengan kaidah ataupun hukum dalam membaca Al-Quran. Sekarang ibu suruh anak-anak ibu mengulangi kembali bagaimana tadi bacaan surah Al-Ma'unnya dengan baik dan benar. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi
Itulah dia 7 poin daripada arti surah Al-Ma'un. Yang pertama, kita tidak boleh mendustakan agama. Yang kedua, tidak boleh menghardik anak yatim. Yang ketiga, kita disuruh untuk memberi makan fakir miskin. Yang keempat, celakalah bagi orang yang sholat. Yang kelima, orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, berbuat ria. Yang ketujuh, enggan memberi bantuan kepada orang yang dalam kesusahan. Itulah dia gambaran daripada isi surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un artinya berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Ya, jadi surah Al-Ma'un itu surah yang diturunkan Allah di kota Mekah. Ada berapa tadi isi ataupun ayat surah Al-Ma'un ya? Jadi kalau ditanya orang, apa itu arti surah, apa itu Al-Ma'un? Artinya Barang berguna. bagus, barang berguna. Tepuk dulu semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin salat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, yes, yes. Berarti udah semangat kembali untuk belajar. Sukun berarti tanda mati. Nah, hukum mim sukun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa safawi, idgham mutamatsilain, dan izhar safawi. Ikhfa safawi itu artinya sama, sedangkan safawi artinya di bibir. Jadi membacanya itu samar antara kedengaran hurufnya dengan tidak ya. Disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim mati atau tanda sukun tadi ya berhadapan dengan huruf ba, maka disebut dia hukumnya ikhfa safawi. Ikhfa safawi hurufnya cuma 1, yaitu ba. Nah, cara membaca ikhfa safawi dengan suara yang sama antara mim dan ba pada bibir. Contohnya ini dia. Tarmihim bihijaratin. Jadi dia tadi huruf ikhfa safawinya. Nih. Ini dia Rehan. Tunjuk tangannya. Di mana tadi di sini tarmihim bihijaratin. Tunjuk tangannya nanti. Cahaya, Arun. Kalau mim berjumpa dengan ba, ini ya mim mati berjumpa dengan ba. Jadi kan dibaca hurufnya sama antara ba dengan huruf mim. Dengarkan ibu. Tarmihim bihijaratin. Yang kedua, idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain disebut juga dengan idgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini kalau tadi dia mim sukun ataupun mati berjumpa dengan ba, yang ini kalau idgham mutamatsilain mim mati berjumpa dengan mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau harakat. Nah ini dia.
buat tugas kelompoknya. Baik, kita akan membagi 4 kelompok yang masing-masing kita buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Menyambungkan ayat.
bertanya di antara kamu, siapa yang dapat menyimpulkan daripada isi surah Al-Ma'un tersebut? Ya, Jana. Ya, bacakan hasil apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari pemahaman surah Al-Ma'un. Dari hasil pelajaran kita hari ini adalah: 1. Surah Al-Ma'un bagian dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. 2. Allah melarang menghabis anak yatim. 3. Menganjurkan agar memperhatikan dan menjadi makan orang miskin. Ya, itulah dia kesimpulan dari pelajaran yang dapat kita ambil dari isi Quran surah Al-Ma'un. Pertama tadi kata si Jana, dalam Al-Ma'un itu Al-Quran yang perlu kita baca dan kita hafal, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita bawa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, kita disuruh untuk selalu menyantuni fakir miskin dan menyayangi anak yatim. Baiklah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, siapa yang dapat menjawabnya? Silakan angkat tangannya. Bagaimana cara menerapkan kandungan surah Al-Ma'un dalam kehidupan kita sehari-hari? Yo, siapa yang dapat menjawabnya? Baik, Salsa. Kandungan surah Al-Ma'un dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan salat tepat waktu, menolong sesama dengan tanpa pamrih, mengasihi anak yatim, berbagi pada orang miskin. Iya, kasih tepuk tangan dulu si Salsa. Bagus. Berarti dia telah bisa memahami ataupun menerapkannya. Katanya tadi bahwasanya untuk menerapkan surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari, pertama kita bisa menyayangi dan mengasihi anak yatim, menyantuni orang-orang miskin, dan kita juga dapat melaksanakan ataupun menghafal surah Al-Ma'un dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam melaksanakan sholat. Baik. Baik, apakah kamu tertarik untuk mempelajari Quran surah Al-Ma'un ini? Baik, kalau tertarik, mudah-mudahan anak-anak ibu semua dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara pengamalan isi surah Al-Ma'un itu diterapkan dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari, di dalam bergaul dan dalam melaksanakan sholat. Apakah anak-anak ibu ada lagi yang belum paham? Boleh bertanya lebih jelasnya lagi nanti. Ada yang mau bertanya? Ya, berarti anak ibu sudah pintar-pintar semuanya. Baik,